Salam. Salam. Bapak Ibu. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali karena kasih karunia anugerah Tuhan selalu menyata di kehidupan kami. Hingga saat detik ini pun saya merasakan sukacita karena walaupun anak kami tidak berkumpul satu pun, hanya mengirimkan doa aja, kita bersyukur. Karena aku juga punya sobat yang setia, Tuhan Yesus yang menemani saya, dan Bapak Ibu yang sudah rawuh ke sini. Bersyukur sekali. Karena apa? Jauh-jauh, tapi Bapak Ibu masih rasa kebersamaan dengan saya pada sore hari bisa berkumpul bersama. Saya bersyukur sampai saat detik ini pun saya umur 80 ini menyaksikan dalam bulan Juli ini aja ya Bu ya, Bapak Ibu. Kemarin minggu yang lalu saya mendapatkan materi untuk renungan tanggal 16 itu dari Bapak Desi. Kemudian katanya Pak Desi, Bu, nggak bisa ngirimkan ini secara kertas gitu ya, karena error gitu laptopnya katanya begitu. Terus saya ngeprint sendiri ke Sengren, naik sepeda listrik. Nah, saya mau belok ke tempatnya fotokopi, itu saya sudah melihat spion itu tidak ada mobil dari belakang. Terus saya agak menengah gitu. Kemudian ke ujung-ujung itu dari belakang saya itu sudah motor kuara sekali, itu sudah mau nabrak saya. Gitu. Jadi saya itu masuk di tempatnya fotokopi itu rasanya lemes sekali. Padahal memang tempat itu tempatnya berapa bulan yang lalu, mungkin 5 bulanan anak SMA itu meninggal di situ. Kejadian kecelakaan. Dari situ tuh, dari tempat itu sampai di mukanya koperasi itu memang rawan itu, seperti Mbak Titik. Ya Mbak Titik, mana Mbak Titik? Itu yang kecelakaan di situ itu, ya itu tempat itu sering kejadian seperti itu. Jadi saya sampai saat detik ini bisa berdiri sini karena Tuhan itu menggendong saya sampai putih rambut saya. Itu saya saksikan. Iya, betul. Kemudian minggu yang lalu saya berangkat ke gereja. Itu saya biasa turun di perempatan sebelah utaranya begitu. Saya sudah menoleh ke kanan karena situ belokan mesti sering ada kendaraan langsung belok gitu. Tidak ada. Terus saya noleh ke utara. Terus saya melangkah gitu. Ini sepeda motor itu sudah di sini. Sudah angin wes itu. Ya ampun Gusti gitu. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan. Kau telah menggendong aku Tuhan gitu. Jadi saya sampai saat ini detik ini bisa berdiri di sini karena kasih karunia anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya. Betul-betul saya rasakan saya sampai putih rambut saya ini digendong Tuhan, ya itu rasanya kalau digendong Tuhan saya masih terhindar dari mara bahaya. Jadi dalam bulan Juli ini saya 2 kali hampir tertabrak. Yang ketiga, seharian yang kapan minggu itu kan seharian di gereja, acara ibadah, sunatan, terus ada tamu, sore ibadah lagi. Jadi seharian kan di gereja. Pulang, sudah malam banget. Terus saya ini mampir ke rumahnya teman ya dekat koperasi itu. Menghindari
jalan-jalan yang lubang-lubang, saya berhati-hati. Kemudian ada batu kecil-kecil yang untuk mau menambal jalan itu ada di pinggir jalan. Saya tahunya digundukan batu kecil-kecil itu yang melengsar itu ada batu-batu kecil. Jadi saya melewati itu saya kepleset, jatuh. Ya bulan Juli itu kemarin itu. Jadi saya bulan Juli ini merasakan, ini budasnya masih ada ini. Jadi saya menyaksikan kebaikan Tuhan sampai saat ini aku diberi kesempatan hidup bernafas oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu semuanya kemurahan Tuhan kepada saya. Walaupun saya sendirian, saya merasa tidak sendirian. Karena aku punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus, yaitu menopang tangan dengan tangan yang penuh kuasa. Itulah saya menyaksikan kehidupan saya mengenal Tuhan Yesus mulai dari tahun 71 sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan pengertian, pengenalan Tuhan Yesus kepada saya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai orang-orang yang sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu yang saya pegang, karena Tuhan selalu menuntun, membimbing dalam kehidupan kami. Selalu menyertai kehidupan saya, walaupun sudah ditinggal Bapak sudah 4 tahun, genap kemarin bulan Juni. Terus anak saya juga 4 tahun kemarin tanggal 6 Juli, karena kelahirannya dia tanggal 16 Juli. Bapak 7 Juli, anak saya yang nomor 3 16 Juli, saya 17 Juli, cucu pertama 26 Juli, perkawinan anak saya pertama 29 Juli, ulang tahunnya anak saya nomor pertama 30 Juli. Terus yang 6 Juni hanya anak saya yang nomor 2. Jadi gantinya anaknya yang pertama. Jadi satu keluarga itu bulan Juli semuanya. Ya, nggak tahu itu semuanya Tuhan yang memberikan waktu kepada saya dan keluarga saya. Walaupun anak saya juga sudah tidak ada, tapi saya tetap bersyukur karena semuanya Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak saya dan suami saya. Kiranya Tuhan memberkati dalam malam hari ini, yang dalam saya mengingat kebaikan Bapak Ibu untuk Rabu kesini, saya sangat bersyukur sekali. Apalagi yang saya tidak menyenggol kepada Mbak Endah. Terima kasih Mbak Endah, karena saya tidak nyenggol sama sekali sama Mbak Endah. Mbak Endah terus Rabu kesini. Saya ingat sama Bu Berta, karena Bu Berta juga kalau di sini ibadah mesti Rabu kesini gitu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah melanjutkan acara malam hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269. Kidung Jemaat nomor 269, Hai musafir mau kemana? Ibu Tensi bisa maju ya. Hai musafir mau kemana? Kapan langkahmu? Kami ikut kita raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami
Tuhan di negerinya yang kudus. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus, mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Terima kasih Bu Sri Masining menyebut nama asli beliau, terkenalnya dengan nama Bu Sukari, yang hari ini genap berusia 80 tahun, lebih tua daripada saya. Lelaki ini nanti acara tiup lilinnya pas kapan Bu Sukari? Tiup lilinnya nanti pas kapan? Oh, ya. Nanti mohon dipandu oleh siapa nanti ya? Hanya boleh Bu Sukari yang meniup lilin karena hanya beliau yang berulang tahun di hari ini. Di seluruh warga jemaat kita, tanggal ini 17 Juli hanya Bu Sukari saja yang berulang tahun. Jadi, saya ini ada yang 1 hari itu ada 2, ada 3, ada yang hanya 1 orang begitu. Jadi mangke Ibu Bapak tidak boleh ikut-ikutan. Tidak mengurangi rasa hormat, kita tetap bersyukur dan sekaligus saya memaknai bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Bu Sukari tadi, KJ 269, Hai Musafir mau kemana? Musafir itu kalau bahasa Inggrisnya pilgrim, dan itu identik dengan sebuah kisah perjalanan dari A ke B, dan perjalanannya tidak hanya sekedar di dunia, namun sampai kepada perjalanan yang abadi begitu. Dan menurut saya ini merupakan refleksi atau pemaknaan atas peristiwa yang tadi Bu Sukari cerita 2 kali ya. 3 kali dalam 1 bulan. Di tengah-tengah perjalanan kok ada-ada saja begitu kisahnya. Puji Tuhan, senantiasa sehat dan selamat. Dan mungkin nanti saya diberikan juga catatan Bu Sukari, Juli tadi tanggal istimewanya kapan saja. Tadi saya mau ikut-ikut yang nyatet gak nututi. Bapak, kemudian panjenengan, cucu dan sebagainya tadi saya mau nyatet buat nututi begitu. Mangke saya dipun paringi kemawon, mangke sepatus bisa kita doakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama bersyukur dan sekaligus ikut dalam kesukacitaan, dalam nyanyian, dalam doa, sebagaimana yang juga dirasakan dalam rasa bahagia oleh Bu Sukari. Meskipun tadi didakwakan putra putri atau cucu tidak berposisi di sini di rumah ini, tetapi kita semua
menjadi bagian keluarga Bu Sukari. Semoga kita senantiasa diliputi oleh kerukunan dan juga kesukacitaan bersama-sama. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan masuk di dalam ibadah syukur kita di malam hari ini, dan kita awali segala sesuatunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu ya Allah, di tengah-tengah rangkaian perjalanan hidup ada kesempatan bagi kami untuk dengan tenang menilai, mensyukuri, dan menaruh harapan untuk masa depan akan hidup kami ini. Bersama-sama dengan Ibu Sukari, hari ini kami akan menghayati nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami wujudkan dalam ibadah dan rasa syukur, dan kiranya segalanya akan indah di hadapan Allah. Kami ungkapkan pemaknaan hidup ini dalam ibadah, dan kami serahkan penyertaannya hanya di dalam nama Allah Sang Pemilik Hidup yang juga terus menyelamatkan melalui kasih Yesus. Di dalam namanya yang kudus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari lagu di Kidung Jemaat nomor 60. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. KJ 60, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3, saudara. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, dan seterusnya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawan haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, kakak berian dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuansa alam ada di tengah-tengah lagu ini, saudara. Dan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ini panjenengan sempat familiar dengan istilah kemarau basah. Memang waktunya musim berdiding. Biasanya kalau musim berdiding ini kembang randu, kembang apa? Kopi, Kembang kopi, gadung, kembang tebu, gadung, kembang jagung, gadung, gadung, gadung. Nah, biasanya mulai gitu. Dan biasanya kita menjadi agak bangunnya
Tetap pagi nopo? Oh, saya pikir menyesuaikan dengan terbitnya matahari. Ya. Musim kemarau, tapi istilahnya adalah kemarau basah. Dan mungkin kita juga memaknai dan menghayati fenomena-fenomena ini sebenarnya berkaitan dengan ritme kehidupan kita, Ibu Bapak. Kemarau yang identik dengan musim berdingin, musim dingin, itu berkenaan juga dengan suasana aphelion. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar, mungkin dibagi di grup WA, posisi matahari ini posisi yang terjauh dari bumi. Makanya terasa sangat dingin. Apakah Ibu Bapak kepingin matahari dekat dengan Ibu Bapak? Sekali-sekali, Pak. Boleh dijedeki tanpa kopong. Ada siklus yang sebenarnya berulang setiap tahun. Ada masa kemarau, ada musim hujan, ada posisi matahari jauh dari bumi, ada posisi matahari dekat dengan bumi. Siklus yang berulang. Dan mungkin juga dalam hidup kita ada siklus, ada fenomena hidup yang kayaknya berulang. Ada suka, ada duka, ada pergumulan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaannya. Bagaimana kita memaknai sebuah ritme yang berulang itu? Kita anggap sebagai sebuah yang rutin, ataukah menjadi penambah daya kita untuk yakin Allah yang meneguhkan kita? Tambah hari, tambah percaya kepada Kristus, tambah tahun, kita semakin yakin Gusti Yesus adalah juru selamat kita. Mari saudara, kita kembali memuji nama Tuhan dari lagu di KJ nomor 240A. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 sebagai penanda kita dekat dengan Kristus itu. 240A, kita pujikan bait 1 dan 2. Ini duduk, gitu ya. 240A bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku maka indah kita balik surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan Tuhan yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai ke negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Dengan kasih dan penyertaannya, biarlah setiap proses hidup kita yang mungkin seakan-akan berulang itu bermakna dalam tumbuh kembangnya iman kita semakin berkualitas. Mari saudara, kita akan menghayati datangnya Kristus yang hadir dalam semua keberadaan hidup kita, dalam hal yang mungkin tampaknya biasa dan rutin, serta juga berulang, dengan kita yakini Kristus datang memberikan kesukacitaan.
Mari kita akan hayati nilai-nilai itu, saudara, di dalam permenungan sabda untuk malam hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kami bersyukur ya Tuhan, sebenarnya ada banyak hal, peristiwa, kejadian yang mungkin terulang di dalam hidup kami. Kami ingin terus bisa memaknainya, tidak sebagai sebuah hal yang penanda kebetulan atau sekedar rutinitas. Kami ingin menjadikan segala peristiwa itu untuk semakin meyakini hikmat dan juga kasih serta penyertaan Tuhan membuat kami tetap bertahan di dalam hidup, bersyukur, bersukacita, dan juga berpengharapan. Malam ini bersama-sama dengan Ibu Sukari, kami akan menilai dan juga memaknai setiap kisah perjalanan hidup kami. Tuhan bimbing kami semuanya. Ketika nanti kami membaca Alkitab, biarlah kuasa Roh Kudus yang mendidik kami. Dalam nama dan kasih Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian dari Alkitab kita di hari ini. Kita fokus membaca salah satu bacaan harian GKJW dari 3 bacaan, tidak mengambil yang ada di Panjangan Air Hidup, tetapi dalam 3 bacaan lainnya. Kita fokus dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Mari kita bisa bergantian untuk membacanya, Ibu Bapak. Untuk hari ini, saya akan membacakannya untuk Ibu Bapak lengkap ayat 10 sampai 20. Saya membaca yang Alkitab terjemahan baru 2. Jadi kalaupun nanti ada beberapa pengkalimatan yang berbeda, ini memang merujuk kepada Alkitab yang terjemahan baru. Nanti pada waktunya, mari kita bersama-sama kemudian bisa beralih kepada TB2 ini. Saya akan membacakannya untuk panjenengan yang demikian. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 tertulis berjudul Abram di Mesir. Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang. Sebab kelaparan di negeri itu dahsyat. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ketika Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Para pembesar Fir'aun melihat Sarai, lalu memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Perempuan itu pun dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun dan seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku?
mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istrinya dan segala miliknya. Demikian bacaan Alkitab kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah ada pengkalimatan yang terasa berbeda, Ibu Bapak, dari apa yang saya baca tadi? Ada ya, ada beberapa pengkalimatan yang memang menyesuaikan dengan konteks perkembangan dan juga proses peredaksian ulang dari perkembangan bahasa Indonesia, menyesuaikan dengan bahasa asli dari Perjanjian Lama. Oke. Memang sengaja saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam TB2 ini, saudara, dengan harapan pada saatnya nanti kita akan beralih secara perlahan-lahan kepada terjemahan ini. Hari ini, saudara, saya ingin membagikan beberapa hal yang pernah saya baca berkaitan dengan siklus hidupnya manusia. Tentu saja pemaknaannya bisa sesuai dengan perjalanan hidup panjenengan, tetapi saya membagikan apa yang saya baca berkenaan dengan tahapan-tahapan hidup manusia yang berjalan linier. Habis ini, ke sini, dan seterusnya. Nanti kita coba perhatikan Ibu Bapak sedang ada pada masa yang mana. Urutan hidup manusia sesuai dengan urutan tembang. Saya juga sudah membagikan ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Adiswa. Tetapi paling tidak ini menjadi bahan kita untuk memaknai refleksi kita di minggu depan. Ada 11 tahapan hidup manusia sesuai dengan urutan tembang. Yang pertama, Mas Kumambang. Mas Kumambang itu layaknya manusia itu secara medis mungkin seakan-akan sperma berjumpa dengan sel telur dan kita adalah emas yang sedang mengapung di gua garbu atau di perutnya ibu kita. Mas Kumambang. Kumambangi nyawa. Lalu tahapan yang kedua adalah mijil, lahir. Ibu bapak masih ingat dulu ketika lahir wajahnya bagaimana? Wes ketinggal ayu napa dereng? Suwereng. Sampun meneh-meneh. Mijil, lahir. Lalu yang ketiga adalah kinanti, masa kanak-kanak. Ketika kita dipun kanti, dibimbing oleh orang tua kita. Mungkin panjenengan lalu ingat dengan proses ngata. Kabeh ketok ayem Bapak Ibu. Saat itu pasti belum mikir utang. Belas. Soalnya sih anak-anak. Lalu tahapan yang keempat adalah sinom, anom, muda. Panjenengan sudah melewati masa itu? Ayo piye, ganteng piye ketika nom dulu Ibu Bapak? Imut jadi poetik. Sekarang banget. Oke, sinom, anom. Kemudian tahapan yang kelima adalah asmarandono, jatuh cinta. Jatuh cinta, yang lain itu cuma kos, penghuni dunia hanya
berdua. Tahapan yang keenam adalah gambuk. Ketemunya cinta, lalu menyatukan di dalam hidup rumah tangga. Gambuk. Yang ketujuh, jandang gulo. Jandang gulo ini menceritakan tentang betapa hidup kita itu sangat indah, manis, menyenangkan. Kayak tebu, Bapak. Tapi lek tebu malah dioyong-oyong siji ngulon siji ngidul. Ya, ini tebu ini rada bingung. Sing sini dibawa ke sana, yang sana dibawa ke sini. Ya. Tapi jandang gulo itu bercerita tentang suasana yang menyenangkan, manis. Tahapan berikutnya adalah durmo atau dharma. Bagaimana nilai hidup kita itu kemudian bermakna, bermanfaat untuk sesama kita. Kalau durmo, dharma, pasti kita sudah berproses untuk seperti itu, Ibu Bapak. Nah, bagian yang ke-9, pangkur. Pangkur ini identik dengan mungkur, siap-siap untuk meninggalkan gelanggang, siap-siap meninggalkan dunia, tua, dan hilang. Dan mungkin kalau sudah seperti ini, Ibu Bapak, kita juga akan siap untuk tidak diingat lagi. Mungkin kita nanti masih akan diingat oleh putu, canggah. Tapi lek wis sampai udek-udek utawi gantung silur mungkin kita tidak lagi dikenal. Wong panjenengan saja misalnya saya tanya, udek-udeke sinten? Nah, asmonipun sinten? Piyantunipun bagaimana? Mungkin panjenengan juga tidak tahu. Napa malih ngapunten dengan urutan silsilah, ngapunten ada istilah gebok bosok. Ini adalah derajat keturunan yang ke-8. 8 di atas kita. Panjenengan pirsa, gebok bosoke panjenengan sinten? Ya. Mungkin hanya tahu nama? Mungkin. Dedek-dedeknya pasti juga tidak tahu napa malih foto. Ya. Oke, tapi itulah tahapan yang ke-9. Pangkur mungkur kita siap. Lalu tahapan yang ke-10 adalah megatu. Saya membacanya megatu. Ini artinya siap-siap untuk megat roh antara tubuh dan roh itu sudah pegat, tidak lagi bersama-sama. Ya, raga dan sukma itu sudah tidak lagi bersama. Lalu tahapan yang ke-11 adalah ujung, Bapak Ibu. Ujung, ngapunten, ini identik dengan ya, ngapunten. Tapi inilah pembelajaran dalam konteks Jawanya kita. Ujung, suwung, pocong, artinya kita menyatu lagi dengan tangan. Saya tidak hendak kemudian menyatakan bahwa koyok ini refleksi kita tentang hal yang menyedihkan, tidak. Tetapi ada tahapan-tahapan yang kayaknya linier di dalam hidup kita. Sakwise ini begini. Ibu Bapak sudah sampai pada tahap yang mana? Apa cukup berhenti di era Asmerondono saja? Ataukah kita sudah siap mewujudkan dharma kita, durmo tadi dalam kita mendarmakan hidup kita untuk sesama kita? Nah, Ibu Bapak, urutan-urutan itu mungkin
tidak bisa menjadi penanda kita ada tahapan-tahapan yang saling terpisah. Bisa saja ketika ada masa-masa indah, tapi ternyata kita juga mengalami hal yang tidak mengenakan. Sedang jatuh cinta asmarandono misalnya, tapi ternyata di sisi yang lain kita merasakan kedukaan karena orang yang kita cintai tidak lagi bersama-sama dengan kita. Sebenarnya dalam hidup kita, Ibu Bapak, ada konteks atau situasi yang saling berkelindan. Di satu masa bisa saja terjadi beragam peristiwa. Dalam masa-masa yang mungkin menurut kita indah, bisa saja terjadi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Tapi inilah saudara, dalam tahapan-tahapan hidup yang kayaknya linear, ternyata juga ada kemungkinan sebuah kisah yang tercampur, berkelindan, terjadi pada satu waktu. Sedang jatuh cinta, tapi ternyata kita merasakan orang yang kita cintai, mungkin orang tua atau apa, tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tapi dalam dinamika hidup yang seakan-akan saling tercampur tadi, dalam keadaan yang seakan-akan saling berkelindan tadi, nyatanya panjenengan bisa tetap ada sampai sekarang. Masa sukacita bisa berjumpa dengan kedukaan, tapi nyatanya panjenengan masih ada sampai saat ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sukari, bulan Juli ada yang menyenangkan, tapi mungkin juga sedang mengenang tanggal yang berbeda, suasana. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini adalah bagian pengantar dalam kita memahami Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 tadi. Suasananya adalah hal yang menyenangkan, dirasakan oleh Sarai. Dia cantik, dia punya suami yang memiliki visi ke depan. Ayo kita pergi ke tempat yang baru. Seakan-akan membuncah kegembiraannya. Tapi kita juga akhirnya tahu bahwa Sarai mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan hatinya. Di satu waktu itu, kita lihat tadi ketika Abram mengajak Sarai, istrinya, pergi ke Mesir, budale bareng. Tapi kenapa berangkat? Karena ada suasana kelaparan. Panjenengan dulu kalau pas pacaran Ibu Bapak, apa ya diajak mlaku-mlaku tok. Pasti juga diajak makan. Tangan digandeng, nek ana watu. Nah, indah Abram dan Sarai, tapi konteksnya ada kelaparan. Lalu juga saudara, dalam suasana kebersamaan untuk mengatasi persoalan kelaparan tadi, ternyata ada sebuah hal yang dilakukan oleh Abram. Dalam beberapa catatan Ibu Bapak, kenapa Abram mengaku Sarai itu sebagai adiknya? Ini memang ada sebuah konteks pada sejarah di Mesopotamia sebagai latar belakang dalam kitab Kejadian ini, bahwa ketika seorang istri itu disebut sebagai adik, maka perlindungannya itu akan lebih utuh karena ada pengakuan satu garis darah. Jadi lek adik ya dibelani tenanan begitu. Lalu juga ada konteks yang menunjukkan betapa
Abram itu sangat cerdik mengakui Sarai sebagai istrinya itu dalam rangka menyelamatkan rombongan dan kelompok. Ibu-ibu, kalau panjenengan diaku sebagai adik oleh suami panjenengan, rasanya gimana? Napa malih terus diakoni di hadapan orang lain? Dudu iku bukan istriku, iku adikku. Oh. Ya wes. Saya meyakini mungkin kita tidak terima panjenengan. Wong niki kula niki sigarane nyawa kok mung diaku adik. Ada beberapa penafsiran yang menceritakan betapa Abraham itu sangat tajam analisa, prediksi, dan juga pemahaman tentang konteks pada situasi di Mesir seperti saat itu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita fokus kepada Sarai. Pada situasi-situasi yang dikisahkan, apakah ada suara yang disajikan, yang disampaikan oleh Sarai? Tidak. Sama sekali tidak tercatat. Sarai kemudian komen, wis yo, sampean tak aku sebagai adik. Tidak dicatat. Bagaimana respon dari Sarai? Memang saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan Sarai itu diam. Dia adalah sosok yang voiceless, tidak ada suaranya, diam. Tapi pada konteks itulah yang voiceless tadi, yang tidak bersuara sama sekali, siapa yang kemudian membela? Pada situasi ketidakberdayaan, pada situasi hati yang beragam, ya seneng tapi ya sedih, diakui adik tapi tiba-tiba ben Abraham selamat, ya mungkin Sarai ya rada mangkel sebenarnya, mungkin kecewa. Kok begitu suami? Katanya laut akan kuberangi, gunung akan kudaki, terus nambah balik. Nah, tapi nyatanya pada situasi itu Abraham malah tidak menunjukkan perlindungannya, seakan-akan dibiarkan menghadapi perasaan yang beragam itu dengan pikirannya sendiri. Saudara, pada situasi Sarai yang demikian, voiceless, tidak bersuara, siapa yang kemudian menyuarakan kondisi atau keadaannya Sarai? Ayat yang ke-17, Tuhan yang menyuarakan keadaan Sarai. Pada situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan buat Sarai, berjumpa mungkin dengan manusia yang egois, bahkan itu suaminya, mungkin berjumpa dengan manusia yang tidak bisa menyuarakan keadaan, ternyata Allah lah yang tampil. Apa maknanya, saudara yang dikasihi Tuhan? Dinamika hidup kita beragam. Pada satu waktu bisa saja habis suka, duka, campur aduk. Mungkin kita tidak lagi bisa sambat. Mungkin kita tidak bisa lagi bersuara. Mungkin kita tidak bisa lagi menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Saya pernah berkunjung ke seorang pendeta emeritus, ibu bapak, di daerah Ngawi, dan dia menceritakan bahwa ending dari segala sesuatu dalam hidup itu adalah kata
embuh. Embuh itu lek bahasa Indonesianya apa Ibu Bapak? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya tanya, apa terjemahnya embuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu Bapak nggak tahu. Saya tanya, terjemahan Indonesianya embuh itu apa? Iki kembali kayak dadi debat usil Bapak. Apa terjemahnya embuh? Tahu. Nah, pendeta senior ini sudah emeritus beliau menyatakan bahwa ending dari segala sesuatu itu embuh bukan berarti atau bermakna masa bodoh. Bukan wis sera-sera yang terjadilah. Tidak. Tetapi beliau kemudian memaknai dalam ketidaktahuan itulah justru kita sedang memberikan ruang bagi Allah untuk hadir dan menunjukkan karyanya. Embuh itu artinya monggo Gusti, kami nderek. Kami saat itu memang bercakap-cakap dengan beliau agak lama berkaitan dengan makna kata embuh itu. Semula ya kami tidak tahu iki apa maksudnya. Napa tambah artinya embuh? Juga tahu gitu. Tapi nanti tolong dijadikan pertanyaan di rumah ya. Apa artinya embuh? Terjemahnya embuh? Gelap nanti malah perayaan sampai. Beliau kemudian menyampaikan dalam embuh itu, dalam ketidaktahuan itulah ada ruang bagi Allah untuk hadir. Mungkin pada saat ini dalam konteks bacaan Kejadian 12 itu, saudara, Sarai juga mengatakan embuh, tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa maknanya. Tapi justru pada itulah ayat 17 mengatakan Tuhan yang kemudian datang dan menyelamatkan, yang menyuarakan dengan karya-karya keselamatan, menegur Fir'aun. Kemudian Fir'aun jadi tahu, oh ternyata posisi Sarai dengan Abram adalah seperti ini. Dalam ketidaktahuannya Sarai, dalam ketidakadaan suaranya Sarai, Allah yang menyuarakan mana yang terbaik. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba cermati, mungkin inilah yang sedang dirasakan oleh kita masing-masing. Kalau boleh saya bertanya ibu bapak, panjenengan ingin usia sampai berapa? Embuh. Mau ditanya kok dawe embuh ini terus. Kalau Sarai ibu bapak dalam catatan ketika peristiwa ini terjadi, Kejadian 12 ini, Sarai pada usia 60 sampai 65 saat itu. Kemudian Sarai wafat dengan nama Sarah itu pada usia 127 tahun. Ya. Masih baru bahaya kalau pada konteks saat ini. Setelah Sarai mengalami peristiwa pun monggo apa yang jadi rencana Tuhan, dia menjalani hidupnya sampai sekitar 60 tahun lagi. Makanya tadi saya tanya, ibu bapak ngersakaken ngantos dumugi yuswa pinten? Embuh. Lah, saiki kalau sudah embuh itu harus bagaimana? Embuh juga. Saya yakin ibu bapak ingat kisah Sarai setelah peristiwa ini.
Ingat ketika Sarai usia sekitar 90 tahun mendapatkan janji untuk mendapatkan putra, Iya. apa yang dia lakukan? Sarai atau Sarah itu gumujeng Bapak Ibu. Kinten-kinten gumujeng pun Sarah ini kok kados pundi nggih? Masa mungkin. Masa mungkin. Tak mungkin. Lah nggih. Kan sudah 90. Iya. Kira-kira guyune dos pundi? Oh, Masa iya. mungkin. Coba bisa diperagakan guyune dos pundi. Monggo Pak gitu ya. Ada rentang waktu setelah Tuhan datang menata dan menyelamatkan dirinya, ternyata ada sebuah periode dia dalam tanda kutip mentertawakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Loh, ini titiknya Bapak Ibu. Setelah diberkati, diberikan keselamatan, ternyata ada masa Sarah tidak bijak menjalani usia yang ada, tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Wis ditulungi makaping-kaping, kok panggah boten pitados, tidak percaya. Saya meyakini Ibu Bapak, ada proses yang juga terjadi pada diri Sarai berkenaan dengan proses, dengan janji Tuhan, meskipun ada suasana dia mentertawakan, nggak percaya, tapi nyatanya dia akan terus menjadi ibu dari generasi dari bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita cermati rangkaian hal yang saya sampaikan tadi, kita coba memang diajak untuk menilai diri kita. Hidup kita bisa saja di satu waktu mengalami banyak keadaan. Kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Pengen nangis wis gak iso. Koyok-koyok pabrik eluh itu pun tutup. Ya lek ngaten ya diganti kali ngonceki. Bentuk mete sing waspo gitu. Ya. Tapi dalam dinamika hidup yang beragam itu, kita ternyata tetap diberkati. Iso panggah urip dumugi wekdal sak menika. Mbok koyok-koyok yo apa, ternyata kita masih bisa ada hingga saat ini. Masih bisa tersenyum. Masih bisa bersyukur. Masih bisa melihat indahnya dunia. Tapi catatannya adalah ketika kita telah merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan, kita bagaimana? Apakah akan menunjukkan tipikal Sarai yang mentertawakan janji Tuhan, atau meyakini sungguh-sungguh tentang janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan tetap ada. Jadi mari, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri hidup, waktu-waktu hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita, gunakan untuk yakin Gusti Allah tansah memberikan penyertaan. Jangan sampai kisah Sarai atau Sarah yang tertawa dengan janji itu dicatat memang untuk menjadi hal yang kita pelajari, kita ambil makna. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan kisah-kisah yang dialami oleh Sarai, di satu waktu mengalami banyak hal, di satu waktu masih ada anugerah waktu hidup, kesempatan dan sebagainya,
keluarga kita khususnya Ibu Sukari yang juga berulang tahun di hari ini akan tetap menggunakan waktu hidup ini untuk lebih mendahulukan, mensyukuri, percaya apa-apa yang disampaikan Tuhan kepada Ibu Sukari. Janjinya tentang keselamatan, janjinya tentang berkat, janjinya tentang kekuatan, janjinya tentang kegembiraan hidup, itulah yang harus diyakini. Tidak untuk kemudian seperti hanya Sarah ditertawakan. Tentu tidak. Saya mengharapkan di usia yang terus bertambah dalam keberadaan Ibu Sukari, biarlah pola hidup untuk meyakini semua yang dijanjikan Tuhan itu akan pasti terjadi. Itulah yang akan menjadi keteladanan bagi kita semua yang hadir dalam refleksi kita di malam hari ini. Saya mengaturkan syukur untuk keberadaan usia Bu Sukari yang bertambah menjadi 80 tahun, dan biarlah suka duka ada, tapi janji Tuhan yang menggembirakan, yang menyelamatkan, itu yang akan meneguhkan, bahkan pangapunten hingga pada akhirnya Gusti Yesus kersa nimbali. Kiranya Allah memberkati kita semuanya, terkhusus Bu Sukari, selamat ulang tahun. Semoga kesukacitaan senantiasa ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Marilah Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyi kembali. Kita akan mewujudkan ungkapan syukur kita, dan kita wujudkan dengan ungkapan lagu di Kidung Jemaat nomor 344. Kita pujikan bait 1 sampai secukupnya. Ayat bait yang pertama sampai secukupnya, saudara. 344, ingat akan nama Yesus, dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah mari saudara, kita akan menyatukan hati di dalam doa kita, yang terus kita akan berdoa untuk keluarga kita ini.
Sinten putranya ya. Itu pertama kali. Nah, bulan Juli semua ya Bu Sukari. Almarhum juga tulisan. Mari saudara kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, ada masa dan waktu di mana kami diajak untuk dengan jujur menilai setiap dinamika kisah yang terjadi pada diri kami. Ada satu masa di mana kami mengalami banyak peristiwa secara bersamaan, membuat kami bersyukur, bersukacita, juga bisa membuat kami merasa sedih dan berduka. Ada masa di mana kami sungguh merasakan keindahan kehidupan, namun juga kami mengakui ada peristiwa-peristiwa yang membuat kami menjadi bersedih. Rangkaian perjalanan kehidupan itu ya Tuhan, sebenarnya mengajarkan kepada kami, ada waktunya Tuhanlah yang menjadi pemimpin, yang mengambil inisiatif terdepan untuk setiap kisah hidup kami. Seperti halnya yang sedang dirasakan oleh Sarai, ada kebersamaan, kesukacitaan dengan keluarganya, namun juga ada kedukaan karena keluarganya. Disitulah kami mendapatkan hal yang menggembirakan. Engkau hadir ya Tuhan, meneguhkan dan menguatkan Sarai. Ini juga yang kami hayati dalam kisah kehidupan kami masing-masing. Jika dalam sebuah waktu kami merasa syukur sukacita, kemudian kami berjumpa dengan keadaan yang sebaliknya. Ketika kami tidak lagi mampu menyuarakan keadaan kami, Engkau hadir, meneguhkan, menyelamatkan. Ya Tuhan, biarlah kisah Sarai ini juga menjadi penanda Engkau mengingatkan kami. Kami diselamatkan, diberikan kekuatan dan juga kasih setia Allah. Biarlah kami bisa terus berhikmat untuk menghadapi setiap dinamika kisah hidup, dan biarlah kami dituntun seperti halnya Sarai. Terlebih setelah kami merasakan banyak kisah keselamatan, kesukacitaan, penyertaan Tuhan, kami setia dan menjaga hidup kami dengan penuh rasa yakin Allah akan memberkati pada waktu-waktu berikutnya. Kami menjadi lebih setia. Allah yang baik, pada malam hari ini kami pun juga bersama-sama mensyukuri setiap dinamika kisah dan kehidupan yang dirasakan dan dialami oleh Ibu Sri Masih. Kami mendapatkan cerita dan kisah dalam satu periode waktu. Ada kenangan tentang kesukacitaan, ada juga ingatan tentang peristiwa duka. Namun nyatanya saudara kami, orang tua kami, keluarga kami di rumah ini, khususnya pada Ibu Sukari, kasih setia Tuhan yang terus membimbing. Hingga pada titik di hari ini ada ungkapan kesukacitaan Ebenezer. Sampai di sini Engkau memberkati hingga di usia yang ke-80 Tuhan yang memberikan kekuatan. Suka duka memang ada, tetapi karya keselamatan Tuhan itulah yang lebih utama. Dan jika pada hari ini Ibu Sukari mensyukuri
usia yang bertambah, biarlah pada waktu hari kesempatan yang akan datang, hidupnya dilimputi oleh rasa syukur, kasih setia Tuhan, keyakinan akan berkat-berkat Tuhan itu hadir. Tidak diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran, namun diisi dengan hati yang lapang, dengan yakin Tuhan menyertai. Saat ini kami juga berdoa untuk kenangan peristiwa duka keberadaan Bapak Sukari sekian waktu yang lalu. Telah Engkau panggil, memang meninggalkan rasa duka, tetapi tentu juga ada rasa syukur, keyakinan hidup kekal dengan Kristus. Saat ini kami juga mengingat bagian dari keluarga di rumah ini. Untuk putri yang terkasih, Bu Nini, kami juga mengingat tentang cucu yang terkasih, Yori, yang pada bulan Juli ini bersyukur bertambah juga usia, berkaitan dengan dirinya dan juga keluarganya. Tuhan berkati masing-masingnya, sehingga dalam pengharapan di masa depan, kasih Tuhan yang memberikan hikmat. Kami meyakini dalam setiap proses keluarga di rumah ini, ada kasih setia Tuhan yang lebih mengedepan, dan itulah yang menjadi penanda untuk mengingatkan kami. Itulah yang juga kami harapkan terjadi bagi kami semua. Ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur, kami doakan Ibu Sukari di usia yang bertambah. Biarlah bertambah-tambah juga dalam hikmat, kekuatan, penyertaan, kesehatan, dan juga keteladanan dalam hal iman untuk kami semuanya. Kami juga doakan keluarganya, anak cucunya, rumah ini berlimpah dalam kedamaian dan ketentraman. Ya Allah, inilah bagian syukur dan doa kami. Dan jika pada hari ini kami juga sudah mewujudkan ungkapan syukur, biarlah itu juga menjadi penanda. Kami yakin berkat Allah lebih berlimpah untuk kami. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah syukur saat ini. Biarlah hatinya, hidupnya, keluarganya, anak dan cucunya berlimpah juga dalam keselamatan. Hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus kami haturkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri suasana ibadah syukur kita pada malam hari ini, dan kita tutup dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita pujikan pada bait pertama dan bait yang keempat. 407 kita pujikan bait 1 dan 4. Bait 1 dan 4. Tuhan kau gembala kami, dan seterusnya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh.
kasih setia dan keselamatan serta hikmat dari Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai Ibu Sukari di usia yang bertambah dan juga menyertai kehidupan kita semuanya sejak saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana kebersamaan kita di dalam ibadah, biarlah kasih setia Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Terima kasih, selamat malam, dan waktu berikutnya saya serahkan kepada yang tuan rumah atau yang berulang tahun. Oke, terima kasih, sugeng dalu. Bapak Ibu, kita pujikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ada Bu Sukari. Panjang umurnya apa Bu? Berdiri ya. Iya, monggo berdiri. Panjang. Satu, dua, tiga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, selamat ulang tahun ya Ibu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan kembali. Sudah, tidak. Bapak ini. Iya. Bapak begitu. Iya. Foto kok kan? Oh, ini Pak. Berdiri
dulu. Ini dia 80. Benar. Supaya kelihatan angkanya 80. Oh iya. Kok 08? Ini 88. Monggo di belakangnya Bu itu kan. Monggo berdiri. Enggak, cuman. Menghormati Bu Sukari. Ya, Bukan kelihatan. Berdiri. enggak. Nah, begitu. Ya. Sudah? Setelah Bapak Buatan. Enteng. Monggo.